Halo semuanya, balik lagi sama aku. Jadi hari ini aku mau ngelanjutin video-video sebelumnya, gimana kita belajar untuk UTBK di waktu yang udah deket. Ada beberapa poin-poin penting yang aku sampaikan di sini dan aku harap itu bisa tersampaikan dengan baik ke kalian. Pertama adalah konsisten. Nah, kita kan sering banget nih belajar, cuma kadang-kadang kita ngerasa males dan akhirnya menunda-nunda. Gimana sih caranya konsisten? Kita bisa mulai dengan komitmen kepada diri sendiri. Contohnya ketika aku UTBK kemarin, aku komitmen ke diri aku sendiri. Aku harus belajar biar aku bisa maksimal di UTBK nanti. Kalau aku maksimal, berarti aku berpeluang besar untuk lolos SBMPTN. Untuk mencapai itu semua, aku harus memahami materi-materi yang aku kurang bisa dan aku harus ngelancarin materi yang udah aku bisa. Dan aku harus nyelesain ini semua 3 hari sebelum UTBK berlangsung. Nantinya di 3 hari sebelum UTBK, aku bakalan dapat reward berupa waktu bebas untuk ngelakuin apa aja yang aku suka. Nah, aku bikin komitmen ini cukup spesifik dan menyertakan jangka waktu biar aku ingat kalau waktuku ini nggak banyak. Karena hasil yang kita dapat bakalan sebanding dengan usaha yang kita lakukan sebelumnya. Setelah membuat komitmen, kita harus mengurangi distraksi yang sering mengalihkan perhatian kita. Kalau distraksimu adalah orang-orang di sekitarmu, kamu bisa bilang ke mereka, beri aku waktu sebentar untuk belajar. Dan mohon untuk tidak diganggu ketika aku sedang belajar. Kalau distraksimu adalah game dan sosial media, kamu bisa hapus aplikasinya. Jika kamu juga menggunakan sosial mediamu untuk mencari informasi-informasi, kamu bisa menonaktifkan sementara akun pertamamu dan juga membuat akun baru khusus untuk mencari informasi. Jadinya kamu tidak terdistraksi oleh sosial media. Atau kamu juga bisa mendownload aplikasi yang bisa memblokir aplikasi lain ketika kamu sedang fokus. Selanjutnya, bagaimana kalau misalkan kita susah fokus untuk belajar? Untuk itu, kita harus lihat dulu pola belajar kita ini udah bener apa belum. Kalau kita ngeforsir diri kita untuk terus-terusan belajar dalam jangka waktu yang lama, maka otak kita itu bakalan capek. Aku biasanya pakai teknik Pomodoro 30 menit per sesi, 25 menit untuk belajar dan 5 menit untuk istirahat. Dengan teknik ini, aku ngerasa kalau aku harus fokus karena aku cuma punya waktu 25 menit. Dan ketika aku belajar cuma 2 jam sehari, aku bakalan ngerasa itu dikit banget. Sedangkan kalau aku belajar pakai Pomodoro ini, walaupun aku belajar 2 jam sehari, aku ngerasa itu banyak karena aku belajar 4 sesi Pomodoro. Oke, itu semua bahasan untuk poin pertama, yaitu konsisten. Selanjutnya adalah kamu harus punya satu hal yang bisa mengingatkan kamu untuk terus belajar. Kalau aku, pakai satu buku khusus untuk nulis semua yang berkaitan dengan UTBK. Di halaman pertama buku ini, aku menulis identitasku dan juga jurusan yang aku inginkan. Di samping itu, aku juga menulis tracker nilai tryout yang aku dapatkan. Di halaman-halaman berikutnya, aku tulis per hari. Jadi di sana ada to-do list dan juga ada materi yang aku pelajari atau catatan aku, dan juga aku menuliskan pembahasan-pembahasan soal yang aku pelajari pada hari itu. Di masing-masing halaman awal harian, aku kasih penanda di sana yang kutulis hari keberapa aku belajar dan H- berapa menjelang UTBK. Jadi itu semacam jurnalku untuk UTBK. Ketika aku lihat itu, aku ingat kalau aku harus belajar karena waktuku udah bentar lagi. Oke, itu adalah hal yang bisa mengingatkan aku untuk UTBK ya. Yang ketiga adalah bikin grup belajar. Tahun lalu, aku bikin grup belajar bareng teman-teman sekelasku. Di sana kami berbagi informasi dan juga belajar bareng. Sebenarnya kamu bisa bikin grup belajar ini dengan siapa aja, nggak harus teman sekelas. Dan usahakan satu grup itu nggak lebih dari 8 orang. Kalau kita bikin grup belajar dengan teman-teman sekelas, maka ada kelebihannya. Ketika guruku memberi tugas, aku bisa ngerjain soal itu bersama-sama dengan teman-temanku. Satu grup belajarku itu isinya 5 orang. Kalau misalkan guruku ngasih tugas 5 soal, masing-masing orang harus mengerjakan 1 soal. Tentunya, hal ini bisa mempersingkat waktu kita untuk mengerjakan tugas dari guru dan bisa lebih banyak waktu untuk belajar UTBK. Dan di grup belajar itu juga ada satu pelajaran yang dominan dikuasai oleh masing-masing orang. Jadi kalau misalkan aku lagi susah ngerjain soal ini, aku bisa tanya ke mereka. Oke, jadi itu semua hal yang aku lakukan ketika UTBK semakin dekat. Ringkasannya, yang pertama adalah konsisten, yang kedua adalah buat suatu hal yang bisa mengingatkanmu pada UTBK,
Dan yang ketiga adalah buat grup belajar bersama teman-temanmu. Mungkin itu semua yang bisa aku sampaikan pada hari ini. Aku harap bisa bermanfaat untuk kalian dan semangat UTBK-nya.